Mungkin kalah di bidang ekonomi, mungkin kalah di bidang politik, tapi jangan sampai kalah di bidang pendidikan. Kita tahu ketika Mustafa Kemal Atatürk bangkit, bagaimana azan dia robah menjadi bahasa Turki dengan alasan nasionalisme. Lalu kemudian Ayasofya dia robah menjadi museum. Lalu kemudian hari ini orang begitu bangganya, hampir setiap Instagram, FB memposting bahwa Ayasofya berubah menjadi masjid. Orang lupa bahwa 2024 itu adalah 100 tahun, 1 abad perubahan sekularisme. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika bercerita tentang keberhasilan sekularisme di negara-negara Islam, ada 2 negara sebagai contoh kasus. Yang pertama Tunisia, yang kedua adalah Turki. Tapi apa yang terjadi pada Turki? Menjelang 4 tahun ulang tahun 1 abadnya, justru Mustafa Kemal Atatürk gagal total. Malah museum dulu sekarang berbalik kepada masjid. Artinya politik boleh kalah, tapi pendidikan tak boleh kalah. Ada satu yang dia lupakan. Dia berhasil merubah azan, dia berhasil merubah masjid jadi museum, tapi dia lupa menutup madrasah imam wa khatib. Andai saja waktu itu dia menutup madrasah imam wa khatib dan semua ma'had pondok pesantren ditutup, maka saya yakin dan percaya berhasillah sekularisasi di Turki. Tapi ketika dia sudah merasa powerful untuk membatalkan khalifah, menghancurkan sistem keislaman, tapi dia biarkan ini tunas-tunas hijau ini tumbuh, akhirnya tunas hijau ini menjadi batang kayu yang kokoh dan kuat. Hari ini kita melihat hasilnya. Ini pelajaran bagi kita bahwa pendidikan jangan sampai kita tinggalkan. Ada pendidikan formal, TK Al-Quran, SD Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran. Bahwa nanti kelanjutannya pada S1, S2, S3 kita serahkan. Dia mau mengambil fakultas hukum, nanti dia akan buka lembaga bantuan hukum untuk ustadz-ustadz yang dikriminalisasi, untuk membela orang-orang yang dibusukkan. Bagaimana dia bisa membela hukum konvensional kalau dia tidak mengerti hukum konvensional? Dari fakultas syariah adalah Islamic law, hukum Islam, tapi kita pakai hukum Belanda, maka perlu ada sarjana-sarjana yang mengerti hukum Belanda, tapi dalam kepalanya ada Al-Quran, ada Sunnah. Perlunya kita memasukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum. Akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis, fikih. Kami pernah mencoba ini, membisikkannya ke salah satu bupati. Bapak Bupati, bisa nggak kita masukkan 5 guru ke SMP? Gimana caranya Pak Ustadz? Angkat 5 guru. Guru Quran hadis kita ambil dari anak Usuluddin. Karena di Usuluddin itu ada namanya jurusan tafsir hadis. Tapi mereka nggak punya ijazah untuk ngajar. Bisa. Kita berikan mereka 6 bulan akta 4. Untuk guru fikih kita ambil dari anak syariah. Supaya apa? Supaya jangan sampai lembaga pendidikan Islam ini menjadi FSP, Fakultas Sepi Peminat. Ta'buhu kasir wa taswiquhu asir. Sulitnya minta ampun, pemasarannya juga minta tolong. Oleh sebab itu ini membantu. Lalu kemudian untuk bahasa Arab kita ambil dari Fakultas Tarbiyah. Memang mereka dididik untuk menjadi guru bahasa Arab. Kemudian untuk akidah akhlak kita ambil dari jurusan akidah wal falsafah. Dengan nanti akta 4. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Maka lalu kemudian guru tahfiznya kita ambillah dari pondok-pondok tahfiz. Maka semua bisa diberdayakan. Gaji gurunya dari mana? Pak Bupati mengeluh karena Pemda tidak bisa. Ini APBD kita sangat terbatas. Apalagi di beberapa kabupaten sudah terjadi pemotongan. Maka sesungguhnya potensi zakat. Lagi-lagi ekonomi tak bisa dipisahkan dengan pendidikan. Kalau kita mau pendidikan berkualitas, bisa 5 guru kita angkat.
Dan saudara kita dari agama lain tidak akan marah, tidak menuntut. Mereka tidak akan mengatakan, loh ini hasil dari APBD, kenapa kami tidak mendapatkan 5 guru tambahan yang sama? Kita bisa mengatakan, guru ini digaji dari Badan Amil Zakat Nasional. Kesadaran ini siapa? Lagi-lagi yang menyadarkan umat ini adalah da'i, dan da'i. Lewat khutbahnya, lewat tausiahnya, lewat kajian ibu-ibunya. Maka kalau bisa kita selamatkan umat dari kebodohan ini, maka akan lahirlah sarjana-sarjana sains teknologi, fakultas pertanian dan peternakan, ahli-ahli hewan dalam peternakan pertanian, ahli-ahli dalam bidang sains medis, tapi juga dalam kepalanya ada akidah akhlak, Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, tahfiz. Nah, ini semua adalah lagi-lagi peluang kita dalam pendidikan.